Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Budi Setia Baskara. Kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bahasan kali ini terkait dengan hak asasi manusia. Mari kita simak apa yang akan kita gali di dalam materi ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi bahasan kali ini, kita harus pahami dulu apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran ini. Ada 4 hal dalam tujuan pembelajaran ini. Yang pertama adalah menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta yang terakhir, kita akan menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, setelah kita memahami tentang tujuan apa yang akan kita pelajari pada materi ini, maka yang pertama kita kaji, kita analisis adalah terkait dengan masalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Bahwa hak asasi manusia itu lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa pada rakyat atau bawahannya. Kemudian di dalam konsep hak dan kewajiban asasi manusia ini, perkembangannya dari segi perkembangan pemikiran dan pengaturan tentang HAM ini di Indonesia dibagi ke dalam 2 periode, di mana periode pertama adalah periode sebelum kemerdekaan atau kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional. Yang kedua adalah periode sesudah kemerdekaan. Baik, di dalam pelaksanaannya bahwa konsep hak dan kewajiban asasi manusia itu diperlukan sebuah legitimasi agar pelaksanaannya dapat berjalan secara konsisten. Nah, legitimasi hak asasi manusia yang dilaksanakan di Indonesia secara formal itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Kita kembali pada periodisasi di dalam pelaksanaan hak asasi manusia, bahwa periode yang pertama itu pada periode 1945 sampai 1959, di mana Indonesia ikut serta dalam menandatangani dan mengesahkan atau meratifikasi 2 konvensi HAM nasional, yaitu Konvensi Jenewa dan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Dalam gerak berikutnya, bahwa pelaksanaan hak asasi manusia, samping yang disebutkan tadi, juga terdapat berbagai upaya-upaya kita untuk melaksanakan atau mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia ini, seperti terdapat pula dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM, yang berupa dokumen yang memuat tentang sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia. Itu sebagai salah satu sumber yang digunakan oleh kita. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang konsep hak asasi manusia ini, kita pahami bahwa manusia esensinya memiliki hak kodrati yang meliputi, pertama ada hak hidup, kemudian yang atau the right to life, ada hak merdeka atau to right to liberty, dan hak memperoleh atau memiliki kekayaan atau right to property. Nah, itu yang mendasari bagaimana pelaksanaan hak asasi yang ada di Indonesia. Dari gambaran tadi, maka dapat kita pahami bahwa ada beraneka ragam atau macam-macam terkait dengan masalah hak asasi manusia. Aneka ragam terkait dengan masalah hak asasi manusia itu bisa terbagi ke dalam beberapa kategori.
Yang pertama ada hak asasi secara pribadi, yang kedua ada hak asasi politik, kemudian yang ketiga ada hak asasi ekonomi, yang keempat ada hak asasi hukum, yang kelima ada hak asasi sosial dan budaya, dan yang terakhir ada hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Nah, selanjutnya bagaimana hak asasi manusia itu diwujudkan? Maka kita pahami, kita lihat bahwa hak dan kewajiban ini ibarat sebuah hal yang saling berkaitan. Contohnya, real aja kita di dalam kehidupan sehari-hari bahwa di mana seorang pelajar akan mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan. Setelah ia mampu menjalankan kewajibannya, di mana kewajibannya itu belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi ini ibarat dua sisi mata uang yang saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Kita akan mengalami kesulitan mana yang disebut dengan hak dan mana yang disebut kewajiban. Lebih dahulu hak atau lebih dahulu kewajiban. Inilah yang menjadi permasalahan, sehingga hak dan kewajiban itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Inilah yang akan mengantar kita pada sebuah substansi bagaimana itu hak dan kewajiban yang ada di Indonesia, khususnya bagaimana pengaturan atau pedoman pelaksanaan hak asasi manusia yang termaktub di dalam Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena kita tahu bahwa Pancasila merupakan ideologi negara. Pancasila itu mengandung nilai-nilai, yaitu nilai-nilai dasar, nilai-nilai instrumental, dan nilai-nilai praktis yang harus kita wujudkan di dalam perilaku sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila tersebut, nilai-nilai apa sih yang harus kita wujudkan di dalam perilaku kita sehari-hari? Nah, jadi dari mulai SD sampai perguruan tinggi, sampai kita kerja, sampai kita meninggal mungkin, bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu tidak berubah, tidak pernah berubah. Di mana nilai yang pertama daripada Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang tinggi dan hikmat kebijaksanaan dalam permutatan perwakilan, dan yang terakhir adalah tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah nilai-nilai yang perlu kita aktualisasikan, yang perlu kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat dari atau warga negara Indonesia. Nah, dari nilai-nilai Pancasila tadi, maka secara substansi hak dan kewajiban manusia yang termaktub di dalam Pancasila itu dapat kita muat bahwa perwujudannya itu adalah sebagai nilai instrumental, di mana nilai yang bersifat umum dan berbentuk peraturan, mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Nah, ini dari nilai Pancasila ini maka akan muncul yang kita sebut dengan hierarki perundang-undangan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang fundamental tersebut. Nilai fundamental tadi, itu kalau kita akan kategorikan, maka kita akan berhadapan dengan apa yang disebut dengan nilai praksis terwujudnya penilaian atau penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Nah, itu mungkin kajian kita kali ini. Kita akan next pada pertemuan berikutnya untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai itu terwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita akan berbicara tentang masalah-masalah apa sih yang dihadapi di dalam pelaksanaan hak asasi manusia itu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.